Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Bapak di sini, Bapak Miftahul Huda. Pada hari ini kita akan belajar tentang ekosistem gurun dan ekosistem stepa. Di sentra Imtak ini Bapak hanya menyampaikan pengantar dari pembelajaran tentang ekosistem gurun dan juga ekosistem stepa. Untuk lebih jelas dan lebih dalam tentang ekosistem gurun dan stepa, teman-teman dapat mempelajarinya di sentra sains. Baik teman-teman, pertama ekosistem gurun. Teman-teman bisa perhatikan gambar di samping. Inilah bagian dari ekosistem gurun. Dan apa yang dimaksud dengan ekosistem gurun? Ekosistem gurun adalah segala komponen yang ada di gurun, baik berupa makhluk hidup ataupun benda mati yang keberadaannya saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Nah, begitu ya teman-teman tentang ekosistem gurun. Selanjutnya, ekosistem stepa. Teman-teman bisa melihat-lihat gambar di sebelah kanan ini ya. Jadi berdasarkan gambar-gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ekosistem stepa adalah segala komponen yang ada di padang semi gurun, biasanya berupa rerumputan dan juga semak belukar, baik berupa makhluk hidup ataupun benda mati yang keberadaannya saling terikat dan saling mempengaruhi. Nah, itulah pengertian tentang ekosistem gurun dan juga ekosistem stepa sebagai pengantar. Selebihnya, jika ada yang lebih ingin diketahui tentang ekosistem gurun dan ekosistem stepa, teman-teman dapat bertanya di sentra sains. Baik, pada hari ini di sentra Imtak kita akan membahas tentang kekuasaan Allah pada penciptaan unta. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, Allah berfirman untuk kita memperhatikan bagaimana unta diciptakan, yakni di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta ia diciptakan? Nah, teman-teman, kita disuruh menelaah, mendalami bagaimana unta itu hidup di daerah yang kita ketahui padang gurun itu adalah daerah yang tandus, jarang tanaman juga, dan juga jarang minuman, di mana suhunya sangat panas. Tetapi unta bisa bertahan hidup. Nah, bagaimana sih struktur bentuk tubuh unta sehingga dia mampu bertahan di keadaan yang ekstrim di padang gurun, di mana di padang gurun itu sering terjadi badai pasir, kemudian makanannya sangat jarang bahkan tidak ada, yang ada hanyalah tumbuhan berduri berupa kaktus, dan juga jarang sekali ditemukan air. Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambar di sebelah kanan bawah ini. Ya, di situ ada gambar unta. Nah, kita bisa memperhatikan bagaimana struktur tubuhnya.
Allah menciptakan unta dengan berbagai keistimewaan. Yang pertama, kita bisa melihat dari bagian kepala, yakni yang terpenting, mata. Ya, mata unta memiliki kelopak mata yang dapat menutup, namun ketika tertutup tetap tembus cahaya, sehingga ketika terjadi badai pasir, unta dapat menutup matanya namun tetap dapat melihat keadaan sekitar. Dan juga mata unta ini bisa layaknya seperti kamera, menjauhkan barang yang jauh menjadi tampak jelas, atau membesarkan barang yang kecil menjadi penglihatannya tampak jelas dan dekat. Atau istilah kerennya bisa zoom in, zoom out, ya. Jadi unta sangat peka penglihatannya terhadap hewan melata pun dia sangat peka. Nah, selanjutnya adalah dari hidungnya. Hidungnya ini didesain khusus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika jadi dapat bertahan atau tetap bernapas walaupun dalam keadaan tertutup. Ketika badai pasir, hidungnya tertutup, dia tetap dapat bernapas. Yang selanjutnya adalah memiliki punuk, ya. Kita ketahui unta ada punuknya. Nah, fungsi punuk ini adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, teman-teman. Berikutnya adalah Allah mendesain unta memiliki kaki yang jenjang atau kaki yang panjang, sehingga menghindari tubuh unta kepanasan ketika suhu padang pasir naik atau suhu padang pasir itu sangat panas. Yang selanjutnya adalah telapak kaki unta didesain oleh Allah Subhanahu wa taala lebar, sehingga memudahkan unta untuk berjalan di padang pasir, tidak terperosok. Yang berikutnya adalah kulit yang dilindungi oleh bulu tebal pada beberapa bagian. Jadi beberapa bagian unta dilindungi oleh bulu seperti wol, sehingga melindungi tubuh unta dari panasnya suhu di padang pasir. Nah, itulah beberapa yang bisa kita perhatikan dari penciptaan unta. Betapa Allah itu maha sempurna, maha mengetahui tentang apa yang dibutuhkan oleh makhluknya, apa yang dia ciptakan. Jadi Allah mendesain makhluknya dalam penciptaannya sesuai dengan kebutuhan dan juga keadaan lingkungan di mana dia hidup. Nah, begitulah teman-teman tentang bentuk struktur tubuh unta yang bisa kita ambil hikmah dan pembelajaran. Nah, teman-teman, dari materi yang telah Bapak sampaikan, kita bisa mengambil ibrah tentang nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Musawwir, artinya Allah itu maha pembentuk. Allah membentuk segala sesuatu dengan sempurna. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Musawwir ini adalah kita ketika melaksanakan atau membuat sesuatu, maka kita berusaha untuk menyelesaikannya dengan sempurna. Yang kedua adalah Al-Wahhab, artinya Allah maha pemberi. Allah memberikan
hambanya sesuatu yang dia butuhkan. Allah memberikan makhluknya apa yang dibutuhkan. Berikutnya adalah Al-Alim, artinya Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui apa saja yang ada dan dibutuhkan oleh makhluknya, apa yang ditampakkan ataupun yang tersembunyi. Allah Maha tahu. Nah, itulah teman-teman tentang Asmaul Husna yang bisa kita pelajari hari ini. Selanjutnya kita menambah kosakata bahasa Arab kita. Yang pertama Jamalun. Jamalun artinya unta. Jamalun unta. Selanjutnya Harun artinya panas. Harun panas. Harun panas. Labanun artinya susu. Labanun susu. Labanun susu. Selanjutnya As-sihliyatun artinya kadal. As-sihliyatun artinya kadal. As-sihliyatun kadal. Baridun artinya dingin. Baridun dingin. Baridun dingin. Selanjutnya turabun artinya debu. Turabun debu. Turabun debu. Sabbarun artinya kaktus. Sabbarun kaktus. Sabbarun kaktus. Zuwanun semak. Zuwanun semak. Zuwanun artinya semak. Wasi'un luas. Wasi'un luas. Wasi'un artinya luas. Terakhir kabsyun. Kabsyun. Al-kabsyu artinya domba. Al-kabsyu domba. Al-kabsyu domba. Ya, inilah kosakata bahasa Arab kita. Silakan teman-teman membaca dan menghafalkannya tentang kosakata bahasa Arab yang kita pelajarin. Nah, teman-teman, sampai di sini pertemuan kita. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah pembelajaran hari ini dan juga mendapatkan manfaat dari apa yang telah Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.